Memangnya peta politiknya seperti apa, Bang Rey? Usulan hak angket ini kan dari PDIP. Partai-partai mana yang menurut Anda akan solid masih bergabung dan kemudian partai mana yang kemudian akan menyeberang? Melihat dari komposisi paling tidak sebelum dan sesudah Pilpres. Saya kira kalau untuk unsur mengusulkan lebih dari cukup. Karena kan yang dibutuhkan itu cuma 2 fraksi dengan total anggota 25 orang kan. Kalau sekiranya fraksinya PKS dengan PDI saja, ya itu sudah cukup. Apalagi kalau kemudian ditambah misalnya oleh Nasdem, ditambah oleh PKB ataupun P3. Itu artinya lebih solid lagi. Kalau sekiranya 5 partai ini terlibat, mereka cukup menyumbang 5 orang dari setiap partai, maka hak angket dapat digulirkan ya. Atau tanda tangan saja dari beberapa partai, tetapi sudah terkumpul 25 tanda tangan dari setidaknya 2 fraksi, hak angket juga sudah dapat digulirkan. Tetapi para pengusung tentu saja apa yang diusungkan belum tentu seperti apa hasil akhirnya. Boleh jadi kemudian di akhir akan berbeda lagi. Itu sesuatu yang lumrah dalam dunia politik gitu. Nah cuman kalau kita belajar misalnya dari hak angket yang pernah terjadi pasca pemilu di era Pak SBY, yaitu tahun 2009 yang lalu, ya bahkan partai pengusung Pak SBY sekalipun ikut di dalam angket. Kita masih ingat motor dari angket tahun 2009 itu adalah PDI, Golkar, dan juga PKS. 2 dari yang 3 partai pengusung utama itu justru berada di dalam koalisinya Pak SBY, yaitu PKS dengan dengan Golkar. Bahkan salah satu ikonnya ya, figur utama dari hak angket yang sangat dikenal saat itu namanya Andi Rahmat, adalah orang PKS gitu ya. Bersama dengan mereka datang dari PDI, ada dari dari Golkar, ada juga dari dari PDI Perjuangan gitu. Nah, dengan 3 partai ini kita tahu kemudian PAN ikut bergabung, ya kan, Nasdem ikut bergabung saat itu, PKB ikut bergabung sehingga melahirkan angket Bank Senturi yang berakhir sampai ke rapat paripurna, di mana rapat paripurna mengusulkan supaya dilakukan pengusutan secara hukum terhadap mereka yang diduga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berhubungan dengan perbankan gitu. Kalau untuk hak angket yang digulirkan saat ini akan berujung di mana? Ini kan menyoal proses pemilu. Bisa Anda gambarkan seperti apa prosesnya akan terjadi? Tadi mungkin sudah diberikan sedikit begitu mengenai yang proses kemungkinan bisa terjadi. Tapi Anda melihat ujungnya akan sampai di mana? Apakah bisa sampai dengan membuktikan semua dugaan kecurangan dalam proses pemilu yang dituduhkan? Ya, ujungnya bisa macam-macam. Seperti hak angket dahulu itu kan sampai ada 3 macam usulan solusi kan. Paket A, paket B, paket C gitu. Itu 3 paket saat itu. Lalu dipilih oleh anggota DPR dan seingat saya yang paling banyak memilih itu ya paket A atau paket B, saya lupa gitu. Yeah. Nah boleh jadi nanti akhirnya begitu. Ada skenario A, skenario B, skenario C. Yang di rapat paripurna nanti itu akan diputuskan mana kira-kira yang akan diambil oleh anggota DPR. Nah cuman memang hak angket ini tidak berhubungan dengan penyelenggaraan teknis pemilu. Nah sebab hal itu tidak bisa diangket oleh anggota DPR, sebab wilayah teknis pemilu itu kan berada sepenuhnya di KPU maupun Bawaslu dan DKPP. Sesuatu yang nggak mungkin diangket oleh DPR karena mereka bukan lagi eksekutif kan. Beda misalnya KPK karena sekarang dianggap bagian dari eksekutif. Beda polisi misalnya lah ya, karena itu dianggap adalah bagian dari eksekutif. Tapi kan kalau KPU, Bawaslu, DKPP, lembaga independen yang dengan sendirinya tidak tersangkut dengan eksekutif, ya, dan oleh karena itu tidak berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pemilu. Nah, yang mungkin diangket oleh anggota DPR itu adalah dugaan keterlibatan presiden di dalam penyelenggaraan pemilu ini yang dianggap tidak netral, khususnya terkait dengan penggunaan bansos dalam rangka memenangkan ataupun menaikkan elektabilitas paslon tertentu gitu. Dan kalau itu politiknya, jadi menyelidiki kemungkinan keterlibatan presiden terhadap pelaksanaan pemilu melalui bantuan-bantuan sosial yang berakibat terhadap katakanlah kenaikan elektabilitas paslon tertentu. Nah, hak angket itu alasan politiknya. Hak angket ini bisa diperkuat dengan kenyataan sekarang, yaitu alasan ekonomi. Apa alasan ekonominya? Kenyataannya sekarang pasca pemilu atau pasca pilpres, kita menemukan harga beras yang melonjak sangat drastis dan sudah melonjak jarang pula di pasaran. Nah ini alasan ekonominya.
apakah kemungkinan kenaikan harga beras plus juga makin sulit ditemukan di pasaran itu ada kaitannya misalnya dengan jor-jorannya ya pembagian bansos menjelang pelaksanaan Pilpres kemarin itu. Nah, ini yang mungkin disoroti oleh apa istilahnya itu ya, angket yang akan dibuat ini, dan dengan itu tentu akan nanti berhubungan dengan misalnya apakah mungkin presiden menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya untuk memobilisasi semua institusi negara yang berada di bawah kewenangannya. Misalnya polisi, TNI, ASN, bahkan kepala-kepala desa gitu. Nah, ini semua yang menurut saya bisa dibicarakan di dalam hak angket itu, yang kalau ditemukan faktor-faktor yang mendukung angket itu, misalnya ada temuan yang menunjukkan kuat sekali peranan presiden di dalam mobilisasi ASN, polisi, ya TNI maupun kepala desa dan bansos-bansos itu, nah tentu bisa kesimpulannya untuk mengatakan sanksi terhadap presiden, tentu sanksi politik ya. Apa sanksinya bisa macam-macam. Nah, oleh karena itu kesimpulannya nggak akan mengubah hasil. Misalnya KPU mengatakan begini hasilnya, is okay, nggak akan terkoreksi. Tetapi bisa saja kemudian kesimpulan anggota DPR itu tidak mengubah hasil, tapi bisa menganggap pelaksanaan pemilunya itu tidak legitimate. Karena menganggap pelaksanaan pemilu tidak legitimit, mereka bisa meminta pemilu ulang, bisa seperti itu ujungnya gitu. Jadi ini bukan persoalan ke angka, misalnya apakah angka si Anu diambil, angka si B diambil, ya, itu bukan wilayah DPR, tentu saja itu bukan wilayah angket juga gitu. Itu wilayahnya MK, wilayahnya Bawaslu. Tapi DPR bisa mengambil kerangka politiknya, khususnya dugaan keterlibatan presiden di dalam menggolkannya, menaikkan elektabilitas dari paslon tertentu gitu. Oke, nah ini yang kemudian agak membingungkan karena kemudian yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan diangket dan apa yang akan diangket begitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat ini kan prosesnya sendiri. Kalau kita melihat proses yang terjadi sekarang ini ada misalnya untuk sengketa hasil pemilu dan juga dugaan kecurangan sebenarnya sudah ada jalurnya sendiri begitu ya. Ketika kemudian juga digulirkan di DPR. Tadi mungkin Anda sudah menjelaskan, tapi mengapa prosesnya itu harus melalui DPR? Dan apakah prosesnya antara sengketa pemilu yang mungkin akan dilaporkan ke Bawaslu dan MK itu akan beriringan prosesnya dengan proses di DPR? Atau seperti apa kurang lebih gambarannya nanti? Saya mulai dulu dari apa sih yang diangket itu gitu. Kenapa diangket sementara ada laporan ke Bawaslu dan ada juga sengketa ke DKPP, ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan ada katakanlah ada dua persoalan. Persoalan yang berhubungan dengan teknis pemilu dan persoalan yang berhubungan dengan dugaan penggunaan kekuasaan di dalam pemenangan paslon tertentu. Nah, itu jelas dua hal yang berbeda. Meskipun pada tingkat tertentu bisa bertemu. Kalau yang terkait dengan kekacauan pelaksanaan pemilu, yaitu tentu jalur pengaduannya adalah hukum dan itu ke Bawaslu maupun ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi kalau terkait dengan dugaan penggunaan kekuasaan untuk pemenangan paslon tertentu, itu politik. Nah, misalnya presiden bagi-bagi bansos, ada nggak larangannya secara hukum? Tidak ada. Oleh karena itu Bawaslu nggak berhak menghentikan itu, misalnya begitu. Tetapi tindakan presiden yang melakukan bansos berulang kali menjelang pelaksanaan Pilpres dapat diduga bermotif politik, misalnya begitu. Nah, oleh karena itu untuk melihat, memastikan bahwa ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain di dalam pelaksanaan pemilu yang mengakibatkan tidak terdapatnya prinsip-prinsip atau tidak terpenuhinya prinsip jujur dan adil di dalam pelaksanaan pemilu, itu wilayah politik. Dan oleh karena itu ya diselesaikan secara politik oleh anggota DPR melalui angket khususnya lagi terkait dengan penggunaan budget. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.